Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, apa nih? Wah, warnanya gelap gini. Emang makanan beneran ya? Ternyata bener loh sahabat. Hidangan yang satu ini terbuat dari serangga. Gak percaya? Ini dia buktinya, belalang balado. Dalam Islam sendiri, belalang ternyata telah dijelaskan sebagai salah satu serangga yang boleh kita konsumsi. Bahkan ketika sudah menjadi bangkai sekalipun. Diriwayatkan dalam hadis, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai yang dihalalkan adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Wih, kalau gitu yuk kita coba bikin. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah garam, gula, daun jeruk, daun kemangi, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, timun, tahu, tempe, dan terakhir tentunya si belalang. Belalang ini mudah ditemukan di daerah-daerah pedesaan, tapi sekarang sudah banyak yang menjualnya secara online. Bahkan membeli belalang frozen seperti ini juga lebih praktis dan tahan lama. Pertama, panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah itu, goreng si belalang. Goreng belalang seperti ini nggak perlu waktu yang lama, karena sebenarnya belalang ini sudah matang. Goreng saja sebentar agar crispy. Selanjutnya, kita rebus bahan untuk membuat sambal. Rebus kurang lebih 10 menit agar lembek. Lalu kita tiriskan dan ulek semua bahan. Ini bisa disesuaikan dengan selera sahabat masing-masing ya. Boleh sampai halus ataupun setengah kasar. Tinggal campur belalang dan sambalnya deh. Masukkan sambal tadi lalu tumis sebentar. Campurkan belalang dan lanjut tumis hingga sambalnya merata semua. Wih, wangi banget sahabat. Terakhir, jangan lupa goreng tahu dan tempe sebagai pelengkap. Sahabat bisa rendam tempe dan tahu sebelumnya di air garam dulu ya, supaya rasanya gurih. Tinggal potong-potong timun dan kita susun di piring deh. Wah, kalau gini sih nggak perlu was-was lagi makan belalang. Sahabat, ternyata belalang bukan sekedar makanan ekstrim atau oleh-oleh khas Gunung Kidul aja loh. Belalang mengandung protein yang tinggi dan rendah mineral, sehingga bisa menurunkan tingkat kolesterol. Kandungan kalsiumnya pun dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Diceritakan juga, Rasulullah SAW pernah mengkonsumsi belalang. Abdullah bin Abi Aufa berkata, kami berperang bersama Rasulullah. Dalam 7 kali peperangan, kami makan belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, jenis serangga lain yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah belalang. Allah menyebutkan belalang ini 2 kali. Pertama, kisah masa lalu. Yang kedua, perumpamaan nanti di masa yang akan datang. Kisah masa lalu adalah kisah kaum Nabi Musa alaihissalam yang menyombongkan diri setelah datang ayat-ayat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka topan serta bermacam serangga lainnya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengirimkan belalang. Belalang adalah makhluk yang sangat cepat dalam berkembang biak. Satu belalang itu bisa menghasilkan 90 sampai 160 butir telur. Dan telur-telur itu dihendapkan di dalam tanah. Belalang-belalang itu menggali tanah untuk bertelur. Lalu kemudian telur itu akan menetas tergantung dengan suhu tanah. Tetapi jumlahnya sangat banyak. Bahkan pada luas 1 km persegi, belalang-belalang itu dapat menghasilkan telur-telur dan menetas sampai 160 juta belalang-belalang baru. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang belalang ini ketika Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang dibangkitkan dari kuburan nanti pada hari kiamat. Pandangan mata mereka tertunduk, lalu mereka semua keluar dengan jumlah yang sangat banyak, tidak terhitung seperti belalang. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir." Pandangan manusia ketika mereka keluar dari dalam kuburan itu tertunduk karena takut dan perasaan yang tidak menentu. Dan mereka keluar dari kuburan-kuburan itu seperti belalang-belalang yang bertebaran. Apa makna belalang-belalang yang bertebaran itu? Maknanya adalah
jumlah manusia yang sangat banyak itu menjadi pemandangan yang sangat menarik. Sebab mereka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman yang berbeda, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir di akhir zaman. Namun ketika dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan secara bersamaan. Sama seperti belalang-belalang yang dibangkitkan pada radius 1 km persegi dapat melahirkan 160 juta belalang-belalang baru. Sahabat Hikmah, pagi-pagi gini dengerin suara burung berkicau bikin tambah suasana makin indah ya. Suaranya merdu bersaut-sautan. Masya Allah. Gak cuma suara burung di alam liar saja, kicauan burung peliharaan yang lagi diberi pakan ini juga gak kalah. Buat yang hobi memelihara burung, jangan lupa jadwal kasih makannya ya. Salah satu jenis pakan yang sering digunakan adalah kroto, alias telur semut. Kroto yang berasal dari semut rangrang ini memiliki protein dan vitamin yang tinggi. Bagus untuk kesehatan burung agar selalu fit dan bugar. Bahkan membantu perkembangan otak dan bisa mengatasi lesu hingga stres. Keberadaan kroto juga menjadi salah satu alasan berdirinya Krotobond. Dialah Ade, pengusaha kroto sejak 2009. Usaha yang dibangunnya ini menjadi salah satu pelopor kroto super pertama di Indonesia. Nah itu mulainya di 2009 sih sebetulnya, karena ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Udah gitu memang hobi mancing juga, di mana memang sulit mencari kroto gitu loh pada saat itu. Apalagi di musim-musim penghujan ya, seperti sekarang nih, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu cari kroto tuh susah gitu. Nah itulah terinspirasi bagaimana kita bisa membudidayakan kroto. Nah pada saat itu tahun 2009. Pada tahun 2009 belum banyak orang tahu tentang kroto. Bahkan literatur mengenai kroto pun sangat sulit dijumpai. Ini yang menjadi tantangan bagi Ade untuk memulai usahanya. Semua percobaan ia lakukan sendiri dari rumah. Berawal dari 10 toples, kemudian jadi 20 toples, hingga 30 toples ia coba. Pada tahun 2015 ia membuat website. Disinilah pria yang gemar menulis ini membagikan informasi mengenai kroto. Hingga orang-orang pun perlahan mulai mengenal usaha kroto miliknya. Ya terus berkecamuk di situ, riset lagi kita produksi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Di tahun 2015, nah baru ketemu tuh di tahun kurang lebih sekitar 2020. Saya meyakini ini sudah selesai. Dari mulai proses produksi, distribusi dengan konsumsi. Bagaimana teknik budidaya yang baik. Kegagalan bukanlah suatu hal yang baru dalam berbisnis. Bagi Ade, kegagalan menjadi hal yang biasa. Ia pun sering mengalami kerugian yang besar. Ini yang menjadikan risetnya baru selesai tahun 2020. 11 tahun lamanya, ia berkecamuk dengan percobaan dan kegagalan. Banyak yang mati. Kematian serentak, ya 10.000 bibit mati. Ya kan, plasma beli bibit dari saya, kematian banyak karena ngurusnya nggak bisa dan lain sebagainya kayak gitu. Kegagalan banyak saya. Di alam, ngambil dari alam. Ketika dikirim kan pakai karungan itu kan semua. Nah itu juga sama, banyak yang mati. Jadi ada teknik semuanya, ada ilmunya semuanya. Dalam usaha kroto harus betul-betul memperhatikan perawatan harian. Kroto harus rutin diberi pakan setiap hari. Bisa menggunakan ulat Hongkong, jangkrik, air gula, atau bahkan tulang belulang sekalipun. Cukup mencampurkan air dan gula pada nampan. Untuk air gula harus sering diganti seminggu 2 kali. Aliran air juga harus sering diganti agar kebersihan tetap terjaga. Kemudian Ade menggunakan toples sebagai wadah semut bertelur. Ini memudahkan ketika ingin panen kroto. Badan toples yang transparan membuat kita bisa melihat apakah kroto sudah siap panen atau belum. Cara panennya pun lebih praktis ketimbang menggunakan bambu. Cukup ambil beberapa toples yang siap panen, kemudian tuangkan isi toples ke dalam baskom. Aduk-aduk baskom sehingga semut dan krotonya mudah dipisahkan. Aduk dan pindahkan ke baskom lainnya hingga benar-benar tersisa krotonya saja. Karena kita bersihkan lagi kan dari kroto itu menjadi kroto super. Nah kenapa sih dibilang kroto super? Karena kroto budidaya itu tahan lama. Waktunya bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu di dalam kulkas. Beda dengan kroto alam. Kroto alam mah 2-3 hari udah busuk biasanya. Itu hebatnya kroto super. Gitu loh. Bersih kayak beras. Seperti itu kroto super, kroto budidaya.
Hingga kini, ia telah memiliki puluhan farm di berbagai kota besar. Satu farm saja bisa menghasilkan hingga 1 kilogram kroto per hari yang bisa dijual seharga 1 juta rupiah. Dalam sebulan, dia bisa mendapatkan hingga 30 juta rupiah dari satu farm saja. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 surah di dalam Al-Qur'an yang dinamai dengan nama serangga. Sedangkan semut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keajaiban-keajaibannya dalam kehidupan sosial. Para sarjana-sarjana sains yang khusus memperhatikan ilmu hewan dapat melihat bagaimana sistem sosial berjalan dengan baik pada masyarakat semut. Bagaimana dalam kehidupan sosial mereka, semut-semut ini tidak memiliki sistem yang diskriminatif antara yang kaya dan miskin. Dan mereka sangat patuh dengan pimpinan-pimpinan mereka. Jadi, ada keajaiban dalam setiap penciptaan makhluk-makhluk itu secara individual atau bagaimana manusia belajar kehidupan sosial dari serangga-serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Permintaan kroto dari para pecinta burung maupun pecinta ikan yang terus meningkat terkadang membuatnya kewalahan dalam mengatasi pesanan. Hal ini juga karena manfaat dari kroto banyak dirasakan oleh para pecinta burung dan ikan. Biar cepat bagus juga ngocehnya, buat doping juga. Kalau setiap ada kontes itu, kalau burung ocehan harus ada pakan kroto juga. Cenderung lebih bagus, kualitas. Meskipun begitu, Ade tidak ingin memenuhi seluruh permintaan. Ia tetap melakukan produksi apa adanya, karena ia berpikir rezeki sudah ada yang mengatur. Ia tetap memberikan peluang bagi mereka yang berbisnis kroto juga. Bahkan dia pun membuka kelas pelatihan bagi para pemula secara gratis. Berbagi kepada sesama menjadi prinsipnya selama ini. Dalam Islam sendiri pun bisnis serangga yang dijadikan untuk pakan hewan boleh dilakukan. Selagi tidak berdampak pada ekosistem lingkungan, maka semut boleh diambil dan dibudidaya seperti ini. Dengan catatan tidak untuk dikonsumsi manusia ya. Ya gue buka pelatihan ya silakan, ilmu kan datangnya dari Allah. Gue kasih aja, silakan ditanggapi dulu, diuji coba dulu, mau objektif, masuk logika ya silakan. Berhasil ya syukur, berarti ilmunya manfaat. Menjadi pengusaha kroto juga bukan semata-mata mencari keuntungan. Bagi Ade, bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat dan berbagi ilmu kepada siapa saja. Prinsip berbagi ini juga ia dapati dari hewan yang setiap hari dijumpainya. Semut memanglah hewan kecil yang seringkali luput dari perhatian kita. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sekumpulan semut. Tentang kerjasama dan solidaritas antar sesama, semuanya saling berbagi tanpa pandang kelas. Semut merupakan hewan kecil yang menakjubkan. Hampir tidak ada serangga yang setangguh dan sekuat semut. Semut bahkan mampu mengangkat sebuah benda meskipun beratnya 50 kali berat badannya. Masya Allah. Hidup itu berbagi. Semut itu berbagi. Tidak ada yang lapar di samping yang makan. Tidak ada yang kaya di samping yang miskin. Itu semut mengajarkan begitu. Tapi bukan sosialis. Semua bekerja. Dia makan sesuai dengan kebutuhannya dia. Dia makan cuma cukup 7 hari. Itu semut mengajarkan kita berbagi. Dia buas keluar, tapi berhambur kasih sayang ke dalam. Ketika ada makanan, dia bagi buat koloninya. Besar dan menakutkan. Inilah yang pertama kali orang katakan ketika melihat tarantula. Padahal serangga yang bisa berumur sampai 25 tahun ini ternyata nggak mengerikan loh. Hewan yang masih satu keluarga dengan laba-laba ini jelas terlihat perbedaannya ya. Tarantula memiliki fisik yang jauh lebih besar daripada laba-laba biasa. Tubuh tarantula pun dipenuhi dengan bulu-bulu halus yang agak lebat. Nah, sahabat hikmah, tertarik nggak pelihara tarantula? Seperti pria yang satu ini. Lihat deh koleksi tarantulanya, banyak banget. Ngomongin tarantula, dia ini terbagi menjadi 3 jenis. Burrower, terestrial, dan arboreal. Ketiga jenis inilah yang menjadi karakteristik dan ciri habitat mereka masing-masing. Jenis burrower adalah tarantula yang menghabiskan hampir seluruh waktu hidupnya di dalam lubang tanah. Mereka cuma keluar ketika menyergap mangsanya saja.
Sedangkan tarantula jenis terestrial lebih banyak menghabiskan waktu mereka di atas tanah. Kalau sahabat mau pelihara yang jenis ini, akan lebih mudah untuk memantau si tarantula karena terlihat lebih jelas. Terakhir si arboreal. Nah, kalau yang jenis ini, mereka lebih suka hidup di atas pepohonan. Kalau sahabat mau pelihara yang jenis ini, harus siapkan pohon di dalam akuarium untuk mereka. Wah, bisa stres. Dia kalau di dalam enclosure, di dalam kandang gitu, kalau yang tipenya di bawah tanah, dia otomatis akan menggali. Biar kita kasih pohon ke atas gitu, dia nggak mungkin naik-naik ke atas. Dia pasti akan menggali tanah, otomatis gitu. Sahabat, memelihara tarantula nggak susah loh. Buat pakannya aja, sahabat nggak perlu ngasih setiap hari. Cukup seminggu sekali saja, bahkan 2 minggu sekali pun. Apalagi untuk ukuran dewasa, bisa sampai 3 minggu dia baru mau makan loh. Untuk pakannya bisa diberi kecoa dubia atau kecoa Turkish. Tarantula memang cocok jadi salah satu jenis hewan peliharaan buat sahabat hikmah yang sibuk. Tempat tinggal atau kokopitnya saja tidak perlu diganti sama sekali. Cukup bersihkan kalau ada sisa makanan atau bekas ganti kulit si tarantula. Nah, tarantula biasanya akan berganti kulit untuk pertumbuhan fisik ataupun organ mereka. Tarantula dewasa berganti kulit sekitar setahun sekali. Akuarium tempat tinggal si tarantula juga harus kita jaga kelembapannya sahabat. Cukup isi air pada wadah dan siramkan di area sekitarnya. Ini dilakukan secara rutin ketika kokopitnya sudah mulai mengering. Karena kalau kelembaban tidak dijaga, bisa menyebabkan tarantula jatuh sakit, seperti stroke hingga mati. Sahabat hikmah, hewan yang memiliki 8 kaki dan lebar ini seringkali ditakutkan beracun atau tidak. Dari segi racun, tarantula ada yang beracun cukup tinggi, ada yang bahkan lebih lemah dari lebah. Tapi tarantula jarang menggigit. Efek parah yang dihasilkan pun jarang sekali ditemui. Tapi meskipun begitu, sebenarnya tarantula ini tidak disarankan untuk sering dipegang-pegang ya. Dia hanyalah salah satu hewan yang masuk kategori hewan pajangan, seperti ikan. Kalau terlalu sering dipegang pun bisa menyebabkan stres. Nah sahabat, coba kita tes tarantula jalan di tali yuk. Bisa nggak ya? Kakinya kan lebar begitu. Wih, ternyata bisa sahabat. Malahan manjat-manjat begitu. Wah, hebat. Kakinya yang lebar ketika di tempat terbatas seperti ini mengharuskan dia beradaptasi dengan merapatkan kaki-kakinya. Jago banget ya si tarantula ini. Meskipun tidak memiliki racun yang berbahaya, tapi beberapa jenis tarantula bisa membuat kulit kita gatal kalau terkena bulunya. Ini harus segera dibersihkan sebelum kulit kita jadi iritasi. Dan kalau yang jenis tertentu dia punya bulu gatal di abdomennya, di perutnya, punggung, perut bagian atas belakang itu dia punya bulu-bulu halus. Nah dia kalau merasa terusik dia akan ditendang gitu sama kaki belakangnya, dilepasin. Nah bulu itu kalau kena kulit kita itu bisa gatal, bisa iritasi gitu. Kalau yang nggak kuat kulitnya sensitif itu bisa iritasi, gatal, bengkak sampai kebakar gitu. Nah sahabat, penanganan awal untuk menghindari bulu-bulu gatal si tarantula bisa menggunakan salah satu alat yang simple banget. Iya, ini dia, lakban. Setelah bermain dengan tarantula, cukup gunting lakban secukupnya. Kemudian tempel di area yang dilewati tarantula. Tarik lakban dan lakukan berulang-ulang agar seluruh bulunya bisa dicabut. Nah, seperti ini nih penampakan bulu-bulu halusnya sahabat. Jadi nggak usah takut lagi deh buat main-main sama tarantula. Salah satu serangga yang juga disebutkan dalam Al-Quran adalah laba-laba. Jadi ketika laba-laba betina membuat sarangnya, karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ittakhadat perempuan. Jadi yang betinanya lah yang membuat rumah, bukan jantannya. Namun naifnya, setelah terjadi pembuahan antara laba-laba betina dan jantan, laba-laba jantan itu berusaha dimakan oleh betina, kecuali dia cepat menyelamatkan diri. Serta ada penemuan yang juga luar biasa, bahwa sarang laba-laba itu hanya bisa bertahan 1 malam. Sebab zat perekat pada sarang laba-laba itu hanya bisa bertahan selama 1 malam. Artinya setelah 1 malam, laba-laba itu tidak bisa lagi menggunakan sarang yang dia buat itu untuk menjerat mangsanya. Semoga pertemuan hari ini penuh manfaat dan kita mengambil pelajaran dari alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Menggali hikmah, menuai berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.